Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini mari kita bersama-sama kembali untuk tafakkur fi ilmiddin, ta'allum fi ilmiddin, bisa'adatid dunya wal akhirah. Belajar berpikir tentang ilmu agama untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan manusia di dalam Al-Quran, mulai dari penciptaannya, mulai dari kehidupannya, mulai dari perasaannya, bahkan sampai nanti masa depannya itu bagaimana. Jadi kalau kita dipikir secara ilmu tauhid, Tuhan mana yang mampu menentukan atau sudah menggambarkan masa depan hambanya, makhluknya? Tidak ada. Tetapi Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu, ya, artinya sudah membicarakan hal itu. Jadi keren sekali Islam, keren sekali, luar biasa. Lah kemudian manusia sendiri dalam pandangan Syekh Abdul Karim Al-Jilli, beliau seorang ulama sufi, ya, ulama tasawuf, bahwa manusia itu memiliki tajalliyat, manifestasi dari asma'illah, af'alillah, dan juga manusia itu menjadi perwujudan dari sifat Allah, nama-nama Allah, dan juga af'alullah. Mari kita pahami bersama bahwa Allah itu adalah Al-Alim sifatnya. Maka kita sebagai hambanya itu punya tajalliyat, manifestasi. Banyak orang yang alim, orang yang pintar, orang yang pandai, cerdas luar biasa, bahkan hafal beberapa kitab, bahkan mampu menemukan penemuan sebuah keilmuan. Itu hakikatnya adalah tajalliyat. Artinya tajalliyat itu sebagai bentuk ta'zim, ya, sebagai bentuk tasy'ir, syiar, bahwasannya di atas langit ada langit. Di atas kepandaian manusia itu ada yang zat yang maha pandai, zat yang maha segalanya. Maka Allah wujudkan melalui makhluknya yang super cerdas, dengan IQ yang tinggi, SQ yang tinggi, dan sebagainya. Lah hal ini tidak banyak orang sadari. Jadi kepandaian manusia atau kehebatan manusia itu jangan pernah kita merasa takabur atau sombong, karena hakikatnya itu adalah tajalliyat, ya, perwujudan dari zat yang maha kuasa. Yang kemudian asma'illah, ya, misalkan Allah itu memiliki asma Khaliq, Al-Khaliq, ya, yang maha menciptakan. Ketika ada manusia menciptakan sebuah alat yang begitu hebat dan canggih, ya itu pun adalah tajalliyat. Tajalliyat. Bedanya kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, itu adalah badi'us samawati wal ard. Tidak ada contoh. Kalau kita itu ada contoh, ada sebuah gambaran dulu, prapemahaman dulu. Kita menggambar nih sebuah pesawat, ada prapemahaman, oh ya seperti burung yang bisa terbang. Jadi ada imtithaliyah dulu, ada bentuk contohnya dulu, dan sebagainya.
Lah kemudian yang ketiga itu adalah af'alillah. Contoh, Allah itu zat yang maha kaya. Maka ketika manusia itu merasa berkecukupan dengan kehidupan apapun, maka hakikatnya manusia itu adalah sedang tajalliyat atau mewujudkan atau memanifestasikan perwujudan dari Al-Ghani yang maha kaya. Kita berpuasa di tahun ini tidak merasa lapar dan sebagainya, itu adalah bagian dari af'alullah. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Kita bangun malam atau bahkan satu hari kita tidak tidur untuk beribadah, itu pun sama halnya kita mewujudkan bagaimana af'alullah. Allah itu tidak tidur. Kemudian banyak sekali contoh-contoh itu. Artinya dari tiga sisi yang Allah berikan tajalliyatnya kepada manusia ini, itu semata-mata adalah untuk menumbuhkan bahwa manusia, tawaduklah engkau atas anugerah Allah. Jangan pernah merasa engkau takabur, sombong, ujub dan sebagainya karena kehebatanmu, karena kekuatanmu, karena kekayaanmu, karena kedudukanmu. Karena itu semua adalah bagian dari wa min ayatihi, tanda-tanda ayatnya Allah. Untuk tadi tajalliyat, perwujudan bahwa semua ini adalah haqqullah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita punya apa? Hakul intifa. Kita hanya mampu punya hak untuk memanfaatkan yang Allah berikan. Makanya ketika amal kita, harta kita tidak dimanfaatkan dengan baik, Allah akan cabut kapanpun, Allah akan ambil kapanpun. Tapi ketika kita itu mampu untuk mengemban amanah itu, lah maka Allah akan terus berikan amanah itu. Amanah kedudukan, amanah ilmu, amanah harta dan sebagainya, keahlian dan sebagainya. Maka jika ada orang punya keahlian yang luar biasa, kemudian disalahgunakan untuk propaganda dan sebagainya, Allah akan cabut kapanpun dengan mudahnya. Karena itu adalah tajalliyat. Tajalliyat itu adalah kita sebagai objek yang diberi perwujudannya itu oleh Allah. Maka kapanpun Allah yang memberi itu akan, sebagai pemberi itu akan mengambil apa yang menjadi anugerahnya manusia yang Allah berikan kepadanya. So, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tumbuhkan rasa tawadhu. Semua ini adalah milik Allah. Semua ini adalah titipan Allah dengan cara tadi. Man tawadhu'a faqad rafa'a wa man takabbara faqad wada'a. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang takabur, maka Allah akan rendahkan segala derajatnya, apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan kita semua muhasabah ya, tentang diri kita, apakah betul anugerah Allah, tajalliyat yang Allah berikan kepada kita ini sudah kita lakukan, sudah kita maksimalkan dengan baik. Jika belum, mari kita mulai ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, al khata' min nafsi, as-sidq min Allah. Kesalahan itu datang dari saya, dan kebaikan itu atau kebenaran itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.